Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas materi mata kuliah akuntansi perbankan mengenai jasa bank berupa clearing dan RTGS. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Syaputra Tambunan. Yang kedua, Samuel Togar. Yang ketiga, Reni Astuti. Yang keempat, saya sendiri, Safni Mardalena. Yang kelima, Dela Gusti Herwianti. Yang keenam, Yeni Sagita Sitorus. Dan yang ketujuh, Ade Dwi Saputri. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita lanjut saja dalam pembahasan materinya. Jasa bank berupa clearing dan RTGS. Yang perlu Anda ketahui adalah apa itu clearing dan RTGS, seperti apa mekanisme clearing dan RTGS, dan bagaimana menghitung kalah dan menang clearing, dan seperti apa jurnal transaksi clearing. Yang pertama, apa itu clearing? Clearing adalah metode pemindahan atau transfer uang antar rekening yang disebut juga dengan istilah lalu lintas giro atau LLG. Metode transfer yang tersedia ada 3 macam dan salah satunya adalah clearing yang biasa dimanfaatkan nasabah untuk memindahkan sejumlah uang baik ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Selanjutnya adalah contoh dari clearing, wesel, biliet giro, cek, nota debit, dan warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia, mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, baik itu dilakukan oleh perusahaan maupun individu, memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan cepat. Manfaat dari clearing bank adalah salah satu fasilitas perbankan yang memberikan beragam manfaat kepada penggunanya, di antaranya meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional. Lalu, apakah RTGS itu? Kayaknya rancangan tugas nggak selesai deh. Oh, no that. RTGS adalah singkatan dari Real Time Gross Settlement, proses penyelesaian akhir transaksi settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi atau individually process atau gross settlement dan bersifat real time electronically process, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real-time. Tetapi, hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan di detik yang tepat. Sebab, proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Pada umumnya, lamanya proses pengiriman uang menggunakan RTGS adalah 4 jam atau mungkin bisa lebih cepat sampai ke rekening penerima. Kemudian, Anda juga akan dikenakan biaya RTGS ketika proses transaksi pengiriman. Contoh transaksi RTGS. Untuk semakin menggambarkan lebih jelas mengenai tata cara pengiriman uang menggunakan metode ini, salah satu aplikasi mobile banking yang menyediakan fitur transfer uang dengan metode RTGS adalah aplikasi One Mobile by OCBC NISP. Berikut caranya. Yang pertama, login ke dalam aplikasi One Mobile. Yang kedua, klik menu transfer dan pilih rupiah. Yang ketiga, pilih bank tujuan dan masukkan nomor rekening. Yang keempat, masukkan nominal transfer, lalu klik lanjut. Yang kelima, pilih metode transfer RTGS. Yang keenam, pilih rekening sumber dana. Yang ketujuh, periksa ringkasan transfer dan klik konfirmasi. Yang kedelapan, masukkan PIN transaksi dan transaksi selesai. Mekanisme clearing dan RTGS. Mekanisme clearing manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Pada proses sistem manual, perhitungan clearing akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta clearing. Berikut ini adalah mekanisme clearing manual secara sederhana. Yang pertama, warkat dicatat dalam list clearing sesuai bank peserta clearing. 2. Nominal di list clearing dibuatkan rekapitulasi clearing. Ketiga, atas penyerahan clearing dibuatkan biliet clearing ke Bank Indonesia beserta warkat penyerahan.
Keempat, menerima warkat penarikan clearing on hand dari bank lain beserta biliet dan rekap warkat penarikan clearing. Clearing elektronik, yaitu clearing lokal yang dalam perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing berdasarkan data elektronik yang disertai dengan penyerahan warkat bank peserta clearing kepada penyelenggara clearing atau Bank Indonesia untuk diteruskan kepada bank penerima. Berikut ini adalah mekanisme clearing elektronik. Yang pertama, mempersiapkan warkat umum. Mekanisme dan dokumentasi clearing meliputi pemisahan warkat menurut jenis transaksinya, pembubuhan stempel clearing, dan pencantuman informasi MICR kode link baik pada warkat maupun pada dokumen clearing. Kedua, selanjutnya bank pengirim merekam data warkat clearing ke dalam sistem TPK dengan menggunakan mesin reader encoder atau menginput data warkat untuk menghasilkan DKE. Ketiga, kemudian mengelompokkan warkat dalam batch kemudian menyusulkan dalam bundel warkat yang terdiri dari BPWD atau BPWK, lembar substansi, karti, batch warkat debit atau kredit, warkat debit kredit. Lalu lalu mengirimkan batch DKE secara elektronik melalui JKD ke SPKE di penyelenggara. Fisik warkat dari DKE selanjut dikirim ke penyelenggara untuk dipilah berdasarkan bank tertuju secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah berteknologi IMEC. Yang kelima, kemudian peserta dapat melihat status DKE di TPK masing-masing. Apakah pengirim tersebut sukses atau gagal? Yang keenam, lalu SPKE akan memproses DKE yang diterima secara otomatis setelah batas waktu transmit DKE berakhir. Yang ketujuh, selanjutnya SPKE akan membroadcast informasi hasil clearing kepada seluruh TPK sehingga peserta dapat secara online melihat posisi hasil clearing melalui TPK. Yang kedelapan, yaitu hasil perhitungan DKE tersebut atau biliet saldo clearing selanjutnya dibukukan ke rekening giro masing-masing bank di sistem Bank Indonesia Real Time Gross Statement atau sistem BIRTGS. Selanjutnya mekanisme Real Time Gross Statement. Yang pertama, nasabah pengiriman menyerahkan dana kepada bank pengirim untuk ditransfer dan melakukan transaksi sejumlah dana ke nasabah penerima di bank penerima. Yang kedua, bank pengirim memproses transfer dari dana nasabah pada komputer RTGS terminal atau RT dan selanjutnya ditransmisikan ke RTGS Sentral Komputer atau RCC yang merupakan pusat komputer RTGS di Bank Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya jika pesan dari bank pengirim diterima RCC, maka RCC memproses transfer dana dengan mekanisme. Yang keempat, informasi transaksi yang telah diselesaikan kemudian ditransmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT Bank pengirim dan RTGS Terminal Bank Indonesia. Yang kelima, bank penerima meneruskan perintah transfer dana yang diterima dari RCC dengan cara mengkredit dana yang sesuai dengan yang dikirim oleh nasabah pengirim. Kecepatan proses transaksi RTGS bergantung kondisi dan standar bank penerima. Biasanya 2-3 jam proses pengiriman selesai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada slide ke-13 ini kita akan membahas mengenai menang dan kalahnya clearing. Bank dikatakan menang clearing apabila warkat debit keluar ditambah dengan warkat debit masuk lebih besar dari warkat debit yang masuk ditambah dengan warkat debit yang keluar. Sebaliknya, bila bank kalah clearing dinyatakan apabila warkat debit yang keluar ditambah warkat debit yang masuk lebih kecil dibanding warkat debit masuk ditambah dengan warkat debit yang keluar. Oke, kita lanjut ke slide ke-14. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jurnal transaksi clearing. A. Setoran clearing.
Seperti dalam contoh, Tuan Rudi menyerahkan BG Bank Mitra sebesar 15 juta untuk keuntungan rekeningnya. Ternyata hasil clearing dinyatakan berhasil. Jurnal transaksinya yaitu clearing 1, debit RRA, clearing umum 15 juta, dan kredit rekening giro nasabah sebesar 15 juta, dan debit BI Giro sebesar 15 juta, lalu kredit RRA clearing 15 juta. Clearing kedua, hasil clearing berhasil. Debit BI Giro sebesar 15 juta dan Kredit rekening giro nasabah juga sebesar 15 juta. Jurnal transaksi clearing. B. Tarikan clearing. Contohnya, Bank Asia menerima bilet giro sendiri atas nama Rudi yang merupakan nasabah giro bank tersebut. Besar tarikan clearing 10 juta dan saldo mencukupi. Jurnal transaksi clearing 1, rekening giro nasabah pada clearing umum senilai 10 juta dan clearing umum pada bilet giro senilai 10 juta. Clearing 2, rekening giro nasabah pada bilet giro senilai 10 juta. C. Menang clearing atau kalah clearing. 1. Menang clearing. Contohnya, Bank Asia pada tanggal 1 bulan 9 2004 menang clearing senilai 1M. Jurnal transaksi bilet giro pada bilet giro di Bank Indonesia senilai 1M. 2. Kalah clearing. Contohnya, Bank Asia pada tanggal 1 bulan 9 2004 kalah clearing 1M. Jurnal transaksi saldo bilet giro di Bank Indonesia pada saldo bilet giro senilai 1M. Selanjutnya, jurnal transaksi clearing. D. Tolakan clearing. Example, Bank Asia menerima bilet giro dari Bank Mitra atas rekening CP Jaya sebesar 4 juta rupiah. Setelah diperiksa, dananya tidak cukup. Jurnal transaksinya seperti ini. Clearing 1, rekening giro nasabah pada clearing umum senilai 4 juta. Clearing umum pada giro senilai 4 juta. Clearing 2 atau hasil clearing. Giro pada rekening giro nasabah senilai 4 juta. Jurnal transaksi clearing. E. Pembebanan biaya clearing. Example, Bank Asia membebani biaya warkat clearing BI kepada Tuan Jemi atas pelaksanaan setoran clearing pada Bank Mitra sebesar Rp1.500. Jumlah transaksinya, rekening giro nasabah 1.500 pada warkat clearing senilai 1.500. F. Pembebanan biaya tolakan clearing. Example, Bank Asia membebani biaya tolakan clearing terhadap nasabah gironya senilai Rp35.000. Jumlah transaksinya, rekening giro nasabah pada tolakan clearing senilai Rp35.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga bahan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai mahasiswa. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.